QD Mini LED jadi pilihan terbaik di 2006 di budget belasan juta. Hitam yang pekat, peak brightness yang tinggi, dan refresh rate gaming yang kencang. Kali ini kita kedatangan TV QD Mini LED terbaru dari Toshiba dengan seri Z670S. Seberapa worth it untuk dibeli untuk nonton Piala Dunia 2026 atau main GTA 6 di PS5? Pastinya simak video ini sampai selesai ya. Nah, for your information ya, Toshiba masih nomor satu nih untuk penjualan di pasar Jepang nih tahun 2025 kemarin dengan angka 26%, disusul Hisense 16%. Walaupun operasional TV Toshiba dipegang oleh Hisense yang diakuisisi nih pada tahun 2018, tetapi ada beberapa hal yang dipertahankan di TV Toshiba ini nih, seperti build quality dan desain standar kualitas kesukaan masyarakat Jepang, dan Regia Engine untuk pemrosesan gambar yang menampilkan gelap dan terang secara kontras dan natural. Jadi tone warnanya juga masih ciri khas Toshiba Jepang. Nah, kemungkinan teknologi panelnya nih baru dari Cina, jadi TV ini blasteran yang menarik lah. Nah, seperti biasa dimulai dari bagian desain yang sudah slim desain dengan pure metal stand ya. Bezelnya sangat tipis di ketiga sisi, kiri, kanan, atas, serta bawahnya juga lumayan tipis. Terdapat tulisan Toshiba di ujung sebelah kiri dan tulisan Regia di ujung sebelah kanan dengan lampu indikator power di sampingnya. Dan karena TV ini punya pond speaker, jadi bezel bawahnya terlihat seperti soundbar dengan desain Ichimatsu, pola kotak-kotak yang sangat terkenal di Jepang dengan lubang-lubang kecil di sepanjang bezel bawahnya. Nah, bodinya juga cukup slim di kelasnya. Untuk belakangnya terdapat dua bagian, tetapi penutup mesin lebih besar nih, kurang lebih di sekitar 75%-an lebih besar, dengan motif kotak-kotak, dan penutup layar bagian belakang atasnya berbahan metal dengan garis-garis diagonalnya nih. Terdapat juga pastinya lubang pesa dan airflow untuk udara panas keluar pastinya. Nah, untuk kakinya menggunakan gaya huruf T terbalik yang sangat lebar dengan bahan metal yang padat dan kokoh. Kita coba nih goyang-goyang TV-nya. Goyangnya cuma dari sambungan kaki bautnya ya ke TV-nya, dan cepat stabilnya lagi. Mantap nih. Untuk port-portnya terdapat 4 port HDMI untuk 4K 144Hz di HDMI ketiga dan 4, dan EARC di HDMI 2 nih, satu port USB 3.0, satu port antena, dan satu port Starlink, satu port optical audio out, dan port LAN RJ45. Oke, kita masuk ke penilaian yang ditunggu-tunggu nih, kualitas layar atau panelnya nih untuk Toshiba Z670S, dimana sudah 4K dengan QLED ya, quantum dot, dan mini LED dengan refresh rate natif di 144Hz. Untuk backlightnya pastinya sudah full array local dimming dengan up to titik dimming zone-nya di 528 titik. Biasanya nih kalau di 55 inci ini di sekitar 180-an titik dimming zone. Standarnya ya di kelas harganya pastinya. Dengan panel VA atau subpanel kedalaman warna 10 bit masih 8 plus FRC. Untuk color gamutnya di 92% di GIP3, dan untuk brightness natifnya di 450 nits dan peak brightnessnya di 1200 nits, dan kontras rasionya di 5000 banding 1.
pastinya sudah support Dolby Vision EQ dan HDR10 adaptif. Untuk UI-nya juga pastinya tersedia ya, seperti Reza AI Feature, Reza Gen AI, dan Reza AI Pilot. Dan untuk mode gambarnya ada standar, filmmaker, bioskop, hemat daya, dan dinamis. Oke, kita langsung coba saja kualitas layarnya di SDR siaran TV lokal, HDR10 dan HLG di YouTube nih, dan di Netflix untuk Dolby Vision EQ. Kita tes juga gradasi warna, blooming, DSI layar kotor, dan view angle-nya. Saatnya nyalain semangatmu, karena kali ini kita review High Home Appliances Indonesia, bikin hidup makin mudah bro. Masuk dapur, kulkas kinclong banget, pendingin cepat, sayur tetap padat, blender nyala, suara lembut halus, smoothie beres, langsung bikin puas, mesin cuci muter, bajuku wangi, air hemat tapi bersih berseri, TV-nya tipis, suara murni, nonton drama sampai larut pagi, dari dapur sampai ruang santai, semua alat bikin hidup damai, teknologi keren, desainnya oke, saatnya bilang hai yang paling kecil. Review High, bikin hidup makin easy tiap hari. Review High, produk keren kualitas tinggi, dari AC, kipas sampai mesin cuci, High selalu jadi pilihan pasti. Review High, yang ngerti kebutuhanmu kini. Pagi datang, semangat pun nyala, kopi panas, TV mulai bicara, buka kulkas, senyum bahagia, semua lengkap di rumahku tercinta. Dari dapur sampai ruang tamu, semua hidup karena kamu. Teknologi bantu setiap waktu, hai selalu di sisiku. Hai teman setia di rumahku, bikin hidup makin seru. Dari pagi sampai malam tiba, hai hadir penuh cahaya. Hai nyalain semangatku lagi dengan gaya dan teknologi. Setiap hari jadi lebih berarti bersama Hai Home Appliancesku. Appliancesku, pagi datang, semangat pun nyala, kopi panas, TV mulai bicara, buka kulkas, senyum bahagia, semua lengkap di rumahku tercinta. Nah, menurut gue ya, untuk SDR TV lokal karena sekarang ya sudah 1080p kebanyakan nih. Untuk siaran TV lokal pastinya upscalingnya sangat baik nih, detail area gelap dan terang masih terjaga dengan baik, pixelitude-nya juga tidak berasa, serta konten gelap tidak terasa noise atau jadi warna abu-abu kebiruan. Nonton bola Piala Dunia 2026 pastinya sangat baik ya di TV ini nih. Untuk YouTube HDR10 juga terasa baik untuk tuningnya yang natural ya, warna tidak terlalu over, gelap terang, shadow dan highlightnya juga terasa sangat seimbang nih. Kontras dan tingkat brightnessnya sih sangat berbeda dengan TV lain ya di kelasnya. Nah, catatan kecil ya buat siaran TV lokal dan YouTube karena menu gerakan defaultnya nih halus, jadi terasa gerakan jadi agak patah-patah ya kalau cepat nih. Bisa ganti ke settingan menu gambar, terus gerakan ganti ya yang halus ke custom dan ubah
ke 0 nih kalau mau gerakannya normal, jadi nggak patah-patah lagi. Untuk default Dolby Vision-nya di Netflix adalah Dolby Vision IQ. Jadi ada 3 pilihan nih, Dolby Vision IQ, gelap dan terang atau custom. Dan seperti biasa kita tes pastinya ke Dolby Vision terang atau custom karena tuningnya lebih baik dan juga peak brightness-nya lebih maksimal lagi nih dibandingkan HDR10. Kedalaman warna dan kontrasnya juga sangat baik di Netflix nih, jujur lagi nih. Untuk tingkat terangnya dan juga bloomingnya lebih baik ya di konten gelap. Untuk gradasi warnanya sangat baik juga nih untuk perubahan dan gak cepat patah ya gradasinya ya dari semua warnanya. Untuk DSI layar kotor sedikit agak kotor ya di bagian tengahnya, tapi masih terlihat aman. Untuk blooming walaupun masih terasa tapi cukup tipis nih. View angle-nya juga masih aman, warna dan brightness-nya juga tidak terlalu turun di 186 derajat. Beralih ke penilaian fitur-fitur game pada TV Toshiba Z670S ini nih, sudah memiliki game mode Pro ya, pastinya sudah ada game dash dan game bar-nya untuk pengaturan mode game yang lebih cepat ya untuk melihat fitur-fitur atau menunya. Untuk fitur wajib di PS5 juga ada nih, seperti PRR, ALLM juga tersedia pastinya. Untuk PS5 sudah support 4K 120Hz, dan untuk game PC nih 4K 144Hz dan Full HD di 240Hz, dan juga pastinya sudah support FreeSync Premium, pastinya sudah HDMI 2.1 di port HDMI ketiga dan keempat untuk 4K 144Hz nya nih. Untuk HDR gamingnya juga sudah support Dolby Vision dan HDR10+. Jadi yang punya Xbox Series X atau S ya bisa menikmati Dolby Vision-nya. Untuk respon time di 4K 144Hz di sekitar 11-13 ms, dan di 1080p 240Hz di 6-8 ms-an. Oke, langsung saja kita tes gaming di PS5 nih. Bermain eFootball 2026 di 4K 60Hz, Spider-Man 2 di 4K 120Hz, dan juga gaming PC nih Valorant di Full HD 240Hz dan Assassin's Creed Valhalla di 4K 60Hz. Pagi datang, semangat pun nyala. Kopi panas, TV mulai bicara. Buka kulkas, senyum bahagia. Semua lengkap di rumahku tercinta. Dari dapur sampai ruang
karena kamu. Teknologi bantu setiap waktu, hai selalu di sisiku. Hai teman setia di rumahku, bikin hidup makin seru. Dari pagi sampai malam tiba, hai hadir penuh cahaya. Hai nyalain semangatku lagi dengan gaya dan teknologi. Setiap hari jadi lebih berarti bersama Hai Home Appliancesku. Nah, untuk bermain di PS5, bola eFootball 2026 4K 60Hz dan Spider-Man 5 di 4K 120Hz. Keduanya untuk HDR 10-nya Breakaway ya, yang kalau mau jadi pop up warnanya untuk bola di gambar settingannya ubah aja ke HDR olahraga. Untuk Spider-Man untuk bisa ubah ya ke HDR RPG di game bola, dan di Spider-Man untuk berayun-ayun set, terus dia berantem lah mulus karena pastinya 120 Hz nya. Untuk bermain di game PC untuk Assassin's Creed Valhalla untuk open world game environment-nya sih gila banget. Untuk grafiknya cukup detail seperti batu, pohon, dan daun, dan detail-detail bangunan. Terang dari sinar mataharinya juga bikin berbeda dengan TV lain ataupun monitor. Nah, untuk gameplaynya juga cukup smooth ya, apalagi untuk bermain Valorant di Full HD 240Hz. Upscalingnya sih sangat baik, padahal settingannya tuh rata kiri semua, tapi detail warna dan cahaya lampu arena sangat oke banget lah. Nah, untuk gameplaynya pastinya smooth juga nih. Pas pakai agen, kita coba agen neon nih, untuk skill lari-larinya sih moving dan aimnya juga cukup baik nih di 240Hz. Untuk FPS dapat 300-an ya, karena sudah jarang main nih, dan cukup lebar di 55 inch, jadi agak busuk ya aimnya. Nah, tapi overall di PC karena ada Nvidia G-Sync kompatibel, karena kebetulan kita juga pakai grafik Nvidia ya, serta untuk display support HDCP dan PRR support ya, juga jadi aman banget nih untuk salah satu rekomendasi game AAA atau buat game GTA 6 untuk PC dan PS5. Oke, beralih ke audio Toshiba Z670S yang mempunyai channel 2.0 dengan speaker woofer 2x15 watt dengan total 30 watt dengan front pairing speaker yang langsung ke arah penonton, sehingga powernya dan detail suaranya lebih baik ya dari TV yang arah pantulannya ke bawah. TV ini sudah support Dolby Atmos, DTS:X, 360 surround, upscaling, dan elect frames. Nah, untuk pengaturan yang diaktifkan di menu suara cuma ada elect frames ya. Biasanya di TV-TV lain itu DTS:X ya, dan elect ini sudah settingan defaultnya jadi aktif ya. Penasaran sih sebagus apa tuning suara dari elect frames ini. Terdapat juga Reza AI Sound yang menyesuaikan suara secara real time dengan jenis kontennya. Contohnya misalnya berita, podcast, film, ataupun musik. Terdapat juga fitur Room Acoustic Optimizer yang otomatis mengoptimalkan suara agar sesuai dengan ruangan TV kalian. Di menu setting juga ada pengaktifan nih kalau TV dipasang dengan mode bracket biar lebih maksimal suaranya. Untuk mode audionya terdapat standar, teater, musik, pidato, larut malam, dan olahraga. Oke, langsung saja kita tes kualitas audio di YouTube NCS, suara podcast, dan suara surround di Netflix nih. Gimana kualitas audio untuk suara bass, vokal, dan treble-nya nih.
Untuk audio dengan speaker 30 watt cukup baik ya untuk powernya. Kemungkinan karena speakernya langsung ke arah penonton. Untuk bassnya juga cukup deep ya, cukup dalam. Mid atau vokalnya clear dan detail dari suaranya juga cukup baik ya untuk suara tingginya. Nah, untuk suara cing dan cemprengnya itu tidak terlalu menusuk. Nah, overall di speaker stereo di kelasnya cukup baik nih. Untuk suara surround di Netflix juga lumayan lebar nih soundtracknya. Pemisahan suara spasinya juga masih terasa. Datangnya arah di kiri ke kanan nih. Sayangnya subwoofernya cuma ada di 100 inci doang. Jadi kurang terpisah nih suara rendah sama tingginya. Ternyata kalau fitur menu elect frame-nya nih dimatikan, suaranya jadi beda banget ya, beda jauh nih. Nah, untuk tuningnya suaranya juga masih bisa dimainkan di pengaturan yang lebih suka bassnya atau lebih tebal nih, bisa diatur lagi di custom untuk frekuensinya lah. Oke, beralih ke penilaian operasi sistem dan spesifikasinya nih pada Toshiba Z670S yang sudah menggunakan OS FIDA U9. Pastinya versi yang terbaru nih ya nih. Walaupun layout UI-nya masih sama dengan sebelumnya, di menu beranda terdapat barisan aplikasi yang diinstal dan deretan rekomendasi konten yang ditonton di berbagai aplikasi yang sudah diinstal. Di sebelah kiri terdapat menu beranda yang berisikan menu akun, pencarian, menu Piala Dunia 2026, menu gaming, notifikasi, dan pengaturan. Terdapat juga menu overlay di bagian bawah nih dengan setting cepat seperti pengaturan output HDMI dan pengaturan mode seperti gambar dan audio, serta ada juga nih konektivitas seperti WiFi dan Bluetooth-nya. Terdapat juga pastinya mode karaoke-nya nih. Nah, untuk spesifikasi ya sudah menggunakan Radeon Engine ZR ya generasi keempat dengan chipset MediaTek Pantonic 700 dengan 4 core Cortex A73 dengan kecepatan di 1,5 GHz dengan grafik Mali G52 MC1 nih. Juga memiliki MediaTek DLA untuk NPU yang sudah memiliki kecepatan pemrosesan kecerdasan buatan atau AI sampai 1,5 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Dan untuk RAM-nya 3GB dan penyimpanan internalnya 16 GB. Oke, lanjut ke konektivitas dan remote pada TV Toshiba Z670S ini. Untuk Bluetooth-nya versi 5.4, Wi-Fi 5 dengan dual band nih 2,4 sampai 5 GHz. Pastinya akan lebih kencang ya. Nah, untuk latensinya pastinya buat main game. Untuk siaran TV digital, TVB itu juga pastinya tersedia pada TV ini. Kita coba nih untuk tes cari siaran digital, lumayan simple ya untuk pindai salurannya, dan banyak juga dapat channelnya. Untuk mirroring ke HP, Miracast atau aplikasi mirroring lainnya juga tersedia pastinya. Untuk remote-nya desainnya berasa jadul ya, masih ada tombol angka cukup besar dan cukup berat juga nih, walaupun masih enak digenggam dengan beberapa tombol shortcut seperti Netflix dan YouTube dengan tekstur dan bahan plastik biasa ya berwarna hitam. Terdapat juga voice assistant ya dari pidanya ya, serta Farfetch voice untuk voice assistant tanpa remote nih. Akhirnya nih sampai juga ke kesimpulan video ini untuk Toshiba Z670S 55 inch. Pastinya QLED dengan mini LED ini secara keseluruhan menawarkan
paket yang sangat menarik bagi yang mencari TV 55 inch untuk nonton Piala Dunia 2026 serta gaming GTA 6 di PS5 di rumah pastinya, dengan kualitas layar dan fitur maksimal di kelas dan harganya. Untuk nonton siaran lokal SDR dengan Full HD cukup baik untuk upscaling di kelasnya. Untuk HDR10 di YouTube juga baik, terlihat natural ya warnanya. Untuk gelap cukup pekat di kelas QD Mini LED dengan full array local dimmingnya, sehingga blooming dan detail shadow masih terjaga dengan baik. Untuk Dolby Vision Custom atau terangnya, tingkat terangnya sangat baik di Netflix dengan kedalaman warna dan tuning tone yang baik, serta front speaker yang power bassnya cukup baik dan soundtracknya yang cukup lebar dari suara kiri ke kanan. Nah, untuk ruangan yang terang dari lampu, bahkan di samping jendela ya, atau terkena pantulan sinar matahari langsung, TV ini masih sangat baik ya, karena brightnessnya yang cukup tinggi dan anti reflection pastinya. Nah, untuk gaming, konsol, dan PC pastinya TV ini pilihan menarik ya, bisa 4K 120Hz di PS5 dan Full HD 240Hz di PC dengan fitur gaming yang cukup lengkap di kelasnya. Untuk Toshiba Z6 70S 55 inch ini dibanderol dengan harga 11 jutaan ya, bergaya Jepang dengan fitur lengkap untuk nonton dan gaming, serta titik lokal dimming yang cukup tinggi dan peak brightness yang mencapai 1200 nits ya. TV ini salah satu yang wajib untuk dipertimbangkan. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa pastinya untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Bantu kita ke 500.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV yang mau direview, boleh pastinya langsung saja tulis ya di komentar bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye bye.